Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di materi keempat mengenai mata kuliah Sistem Manajemen Big Data. Untuk materi saat ini, kita membahas mengenai backup dan restore database MySQL menggunakan SQLio. Nah, kita mulai dengan kita share screen. Nah, ya. Oke. Nah, pertama kita siapkan dulu sumnya untuk mengaktifkan MySQL-nya. Nah, MySQL sudah aktif. Dan berikutnya untuk materi hari ini kita menggunakan bantuan SQL York untuk mengerjakan latihannya. Jadi di sini materinya ada dua materi. Jadi materi yang pertama ada dua materi. Materi yang pertama terkait dengan instruksi untuk melakukan kegiatan backup database. Dan materi yang kedua nanti terkait dengan instruksi untuk merestore atau mengembalikan database. Nah, di sini untuk kegiatan materi yang ini kita membutuhkan kelompok dalam artian teman. Jadi nanti kita bikin kelompok yang terdiri dari yang satu adalah NIM-nya ganjil dan yang satunya NIM-nya genap. Jadi untuk mahasiswa kalau mau berkelompok, misalnya si A nanti mau berkelompok dengan si B boleh, berkelompok lagi dengan si C juga boleh. Yang penting dalam satu kelompok itu jumlah anggotanya itu dua, yang satu NIM-nya ganjil dan yang satu NIM-nya genap. Jadi karena fungsinya anggota kelompok adalah hasil pengerjaannya yang di fungsi backup ini nanti bisa diberikan ke temannya untuk direstore. Jadi nanti wajib ini tugas kelompok, tapi nanti untuk pengiriman hasilnya nanti disarankan menggunakan media online, baik itu WhatsApp ataupun email. Nah, baiklah, di sini untuk catatan mengenai penggunaan penentuan anggota kelompoknya. Nah, di sini sebelumnya kita harus membuat database dulu, misalnya SMPD 04 2F909 misalnya ini standarnya. Kemudian nanti masing-masing anggota, jadi nanti anggota satu itu nanti yang NIM-nya ganjil, anggota dua itu yang NIM-nya genap. Masing-masing anggota kelompok nanti akan membuat tabel yang berbeda. Jadi di sini sebenarnya yang lama itu bikin tabelnya. Kalau fungsi backup dan restore itu sebenarnya cepat kalau kita menggunakan fasilitas GUI yang ada. Nah, di sini untuk tabelnya yang anggota satu terdiri dari mahasiswa, dosen, dan bimbingan. Kemudian untuk anggota dua itu nanti dia membuat tabelnya itu adalah ini anggota, buku, dan pinjam. Nah, setelah selesai membuat tabel, jadi nanti tabelnya saya asumsikan punya saya itu sudah selesai dibuat. Jadi di sini sudah saya sediakan tabelnya. Ini untuk tabel yang pertama, dosen, mahasiswa, dan bimbingan. Jadi di sini ini sudah saya isi data-datanya. Kemudian nanti untuk yang database kedua ini sudah saya siapkan anggota, buku, dan pinjam. Nah, di sini nanti kita akan mempraktekkan fungsi backup-nya. Nah, proses step by step-nya backup. Jadi di sini adalah buka aplikasi SQLite-nya dan login. Kemudian di sini karena posisinya saya mulai dari sini, ini saya tutup dulu. Kemudian saya start dari login. Ini. Dan di sini saya login menggunakan servernya localhost karena di komputer saya sendiri. Isunya kebetulan root dan masih belum saya kasih password. Dan untuk sisanya ini default. Jadi tidak saya ganti. Untuk database-nya saya biarkan kosong karena memang untuk semua database. Kalau memang database tertentu nanti database ini saya isi database mana saja. Kemudian kalau lebih dari satu database di sini nanti dipisah dengan titik koma. Nah, di sini akan muncul semuanya. Jadi di SMPD 04 dan SMPD 04 yang satunya lagi. Jadi untuk dua anggota kelompok ini sebenarnya sudah saya buatkan database-nya. Cuma ini untuk saya, untuk praktek, untuk demo. Untuk mahasiswa nanti bisa dicoba sendiri. Nah, setelah login, jadi ini posisinya setelah login kan di sini ya. Ini cuma muncul saja daftar database-nya. Nah, di sini nanti urutannya adalah memilih menu database, kemudian pilih backup dan export, dan backup database as SQL dump. Jadi nanti di sini
versi yang digunakan untuk saya. Ini versi yang versi master layout-nya versi 12 Ultimate. Nah, di sini database, masuk ke menu backup dan export, kemudian pilih backup database as Adam. Nanti akan keluar menu seperti ini. Dan nanti kalau mau cepat, kita menggunakan shortcutnya di sini adalah Ctrl ATE. Jadi ini kalau kita tekan Ctrl ATE ini juga sama, keluar seperti ini. Berikutnya, setelah keluar menu pop-up SQL DAM, nanti pilihan export, nanti pilihnya struktur dan data. Jadi di sini kalau kita kasih lihat di sini struktur dan data. Jadi export as SQL ini maksudnya kita ekspor filenya nanti database-nya ini dalam bentuk tipe file SQL. Jadi dia pilihannya ada 3 struktur. Jadi istilahnya tabel-tabelnya diekspor, kemudian datanya saja, dan yang terakhir adalah struktur dan data. Jadi dalam artian tabelnya dan isi-isinya. Nah ini untuk catat di sini kita memilih struktur dan data. Nah kemudian kita pilih SMPD 04 ini karena memang yang akan kita ekspor yang ini. Kemudian berikutnya export to-nya. Jadi kita setelah milih database yang akan kita ekspor, kita milih ekspornya kemana. Nah ini untuk ekspor kemana, ini kebetulan saya sudah pernah mencoba. Jadi di sini nanti akan saya contohkan kita menyimpannya kalau di tempat saya, karena kalau langsung nyimpan di D nggak mau, mintanya di dalam sebuah folder, saya buatin folder. Kemudian di sini SMPD 04 underscore kelas underscore name. Jadi ini untuk yang akan saya ekspor nama filenya. Nanti terserah boleh dikasih .sql boleh, tidak dikasih boleh karena ini nanti otomatis kasih .sql di sini. Nah, berikutnya objek. Di sini kalau kita mengekspor itu ada beberapa pilihan. Tapi biasanya kalau defaultnya ini dicentang semua. Tapi kalau kita cuma centang yang tabel saja juga boleh karena memang yang dalam materi ini yang kita buat hanya yang tabel saja. Nah, berikutnya di sini option having effect on source, maksudnya setelah kita ekspor nanti di database kita apa yang terjadi, apakah nanti di log tabel setelah hanya bisa dilihat saja, atau ini sebelumnya flush log before dump, jadi dalam artian database-nya di flash sebelum dilakukan fungsi backup database. Kemudian yang ini saya belum pernah nyoba single transaction. Nah berikutnya, menu yang berikutnya adalah option return to file. Jadi di sini ada perintah-perintah query-query yang akan dijalankan. Jadi kalau kita mindahnya itu database-nya kita include pindah, maka di sini create dan use itu harus disertakan. Nah, kadang-kala ya kita di database tujuan itu sudah ada database-nya, tinggal mindah tabelnya saja, maka yang create-nya dihilangkan. Tapi kalau di tempat yang dituju itu database-nya belum ada, maka create-nya harus disahkan. Karena nanti kalau pas di import atau di restore database-nya, nanti dia cuma use database-nya belum ada. Nah, kemudian di sini foreign key, cek sini maksudnya untuk mengecek tabel kita kalau ada foreign key-nya, ini harus dicentang supaya nanti urutan pembuatan tabel dan pengisian datanya itu tidak keliru. Karena nanti pas di restore database itu kalau foreign key check-nya ini belum di set centang, maka ini efeknya urutan pengisian tabel nanti urut abjad, sehingga nanti dimungkinkan kalau ada kesalahan pengisian data untuk tabel-tabel yang memiliki relasi foreign key. Kemudian di sini yang berikutnya create to insert statement ini dalam artian perintah insertnya nanti langsung satu perintah insert untuk satu tabel. Kemudian include drop statement ini apabila Anda menginginkan misalnya setiap pengisian data ke tabelnya di drop dulu. Nah untuk yang 3 ini saya belum biasa bikin, tapi biasanya saya kosongkan atau tidak saya centang. Kemudian advanced option ini juga jarang saya pakai. Nah berikutnya ini saya ekspor. Nah, sambil menunggu, ya mungkin sebenarnya tidak terlalu lama, atau mungkin jajan ini sudah selesai. Oh iya, ini sudah ada tulisan exported successfully, dan saya tekan done. Nah, berikutnya saya cek database-nya. Di database ini saya di folder, ini saya taruh di D, si latihan. Nah, ini hasilnya. Kalau ingin melihat hasilnya, ini saya tambahkan dalam bentuk notepad. Nah, seperti ini. Create database if not exist, SMPD 04 kalau tidak ada. Nah, kemudian use SMPD, ini maksudnya setelah dibuat kemudian di use database-nya. Kemudian di sini drop tabel if
eksis. Jadi kalau ada database-nya ini, nanti dia akan ditutup terlebih dahulu. Kalau tidak ada, maka akan langsung dibuat. Nah, seperti ini. Nah, nah, berikutnya ini di sini kan saya mau import ke sini. Ini database-nya saya hapus dulu. Kalau pengen tidak dihapus, ya ini kalau kita restore ke sini, nanti percuma tidak ada perbedaan. Kalau pengen ada perubahan tanpa menghapus, ini di database yang script SQL yang sudah kita buat, ini yang perlu kita ganti itu yang dua bagian. Yang pertama adalah create database ini, yang kita ganti adalah ini. Kita tambahi underscore baru di sini. Kemudian yang di sini pada di use ini kita tambahkan yang seperti ini. Misalnya ada yang bertanya, misalnya yang ini bagaimana Pak? Yang ini nggak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena ini hanya keterangan saja. Kita simpan. Kemudian ini saya tutup boleh, tidak ditutup juga boleh. Kemudian berikutnya kita setelah selesai mengekspor database, ini kan filenya sudah. Nah berikutnya nanti filenya diserahkan dulu ke temannya. Jadi ini misalnya sudah diserahkan, kemudian kita praktekkan yang fungsi restoring. Nah, ini di restore, jadi nanti sama login, buka aplikasi SQL.io, kemudian milih menunya ini, database, import, execute, SQL script. Nih, database, import, execute, SQL script. Nah, ini jalankan. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah posisinya sekarang, SMBD-nya, database yang kita gunakan adalah SMBD 04. Nah, kemudian yang kita mau jalankan SQL-nya, ini kita pilih dulu, tadi yang kita buat adalah ini. Nah, di sini kalau jalan itu harusnya nanti database yang baru akan terbentuk SMBD 04 underscore kalau underscore baru kalau nggak salah. Ini kita execute dulu. Dia akan memberikan peringatan dan down. Kemudian di sini kalau belum muncul memang tidak langsung muncul. Jadi kita refresh dulu. Dan di sini SMBD 04 baru ini sudah muncul tabelnya. Ini misalnya DTS tabel di sini. Perlindungan dosen dan mahasiswa. Dipraktekkan di CMD. Dan ini sama ya. Kemudian kita use SMBD 04 underscore baru. So tablet. Zero nama tabelnya. Ini kalau sudah. Nah, berikutnya kita akan mempraktekkan di mana nanti untuk kita tuju ke SMBD 04 yang baru. Tapi dengan pilihan di mana yang kita ekspor itu hanya isinya saja. Kalau kita mau mengekspor 3 data pada tabel, itu kita cukup ngekali, misalnya ini ya, SMBD 04 baru ini kita trunket atau kita kosongkan masing-masing tabelnya. Ini trunket. Jadi nanti kalau kita jalankan atau kita cek satu persatu, ini bimbingan kosong, mahasiswa kosong, dan dosen juga kosong. Jadi ini misal kita mau ekspor data ke beberapa tabel dengan catatan tidak membuat tabel baru. Dosen mahasiswa kosong. Nah, yang pertama kita pilih database yang mau kita ekspor, kita backup datanya. Nah, di sini. Kemudian ini boleh diklik kanan, boleh masuk ke menu sini. Backup, jadi sama seperti tadi. Cuma bedanya yang kita pilih data only. Nah, berikutnya kita membuatnya, kita kasih underscore data. Jadi database yang kita pilih tetap,
Kemudian tabelnya ini kita bisa milih tabel mana saja yang mau kita backup, kita dump. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, input use ini dicentang apabila kita menentukan database-nya yang akan kita ekspor atau kita pilih untuk kalau kita ekspor, kita restore. Jadi kalau kalau sama atau tetap cuma pindah komputer saja, ini use-nya diaktifkan. Tapi ini kalau tidak diaktifkan juga tidak masalah. Yang penting nanti diedit dulu kalau memang nama database-nya yang mau di-use itu beda. Nah, di sini untuk contoh ini saya hilangkan fungsi use-nya dan create database ini tidak dilakukan karena memang yang kita ekspor hanya data saja. Kemudian yang penting ini, book insert ini misalnya kalau saya nonaktifkan, maka nanti untuk per data dia satu perintah insert. Nanti akan kita kasih lihat perbedaannya antara nim data sama yang tidak. Nah, kita ekspor dan ekspornya saya cepat karena datanya sangat sedikit. Dan kita masuk ke folder tadi hasil ekspor, dan kedua-duanya kita cek isi datanya. Nah, ini yang ada datanya. Jadi yang ini yang tidak pakai data. Nah, yang tidak yang hanya data, di sini tidak ada create database. Jadi yang di sini ada create database dan use. Kemudian di sini kita nggak ada yang create tabel ya, yang di bagian data adanya hanya insert saja, dan ini insertnya semuanya di insert. Nah, sementara kalau yang di sini satu insert untuk seluruh data pada tabel. Nah, berikutnya kita karena mau ekspor ke sini, kita klik dulu database yang dituju, kemudian kita pilih database, import, kemudian execute SQL script, kemudian milih kelas name data ini. Nanti kita execute, yes. Kemudian nanti kalau kita cek di sini sudah masuk lagi data-datanya. Kita ekspor import. Itu kira-kira yang bisa ditunjukkan untuk materi hari ini yang terkait dengan fungsi backup dan restore. Untuk mahasiswa ini nanti setelah setiap kegiatan itu dilakukan pengerjaannya, jadi dalam artian ini sudah dilakukan, tunjukkan perbedaannya atau perubahannya, bahwa sudah diimpor database atau restore database dari punyanya temannya. Nah, nanti ini setiap pengerjaannya screenshot laporan backup dan restore, nanti nama filenya seperti ini. Kemudian dikumpulkan di classroom seperti biasa. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini, bisa saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.